Kalian kan seneng nih kalau di intermezzo. Nah, saya punya bangunan gedung sebelah kiri ini. Ini menurut kalian gimana nih? Struktur ini aman, tidak aman, meragukan, atau apa kira-kira? Menurut saya tidak aman, Pak. Nah, kalau bilang nggak aman kan punya alasan. Alasannya apa coba? Menurut saya, Pak, nggak aman karena ini, Pak, dimensi kolomnya menurut saya terlalu kecil dan beban di atasnya itu terlalu berat, Pak. Terus dari metode pengerjaannya, Pak, menurut saya itu harusnya kayak pemasangan dindingnya gitu dimulai dari bawah, Pak, Oke, baru ke atas. Iya, Pak. Terima oke, kasih, Pak. Itu kan di oke. bawahnya masih kosongan itu, Pak. Kosong ya. Ini kayak rumah panggung ya. Jadi Iya, Pak. Terima di kasih, Pak. belakang kosong, di atasnya dindingnya terisi penuh gitu ya. Oke, siapa lagi nih? Silakan. Menurut saya aman, Pak. Kenapa? Karena Oh, eh, ini kan dibangun hanya untuk manusia. Ya, kita belum tahu, siapa tahu manusianya yang tinggal di bangunan ini dikit, Pak. Jadi nggak menanggung beban banyak, walaupun sebenarnya riskan sih, Pak. Karena kolomnya hmm. yang kecil dan menanggung beban di atasnya yang begitu banyak. Tapi kita nggak tahu, Hmm. Pak. Siapa tahu di bawah ini dia makainya pondasi yang kuat, pondasi cakar ayam campur pondasi bor pile, Pak. Jadi kan kuat. Ya, yakin ini untuk orang nih. Masa nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya? Ayo. Oh iya, Pak. Nggak ada jendelanya ini. Oh, untuk ayam kayaknya Ikutin. ini, Pak. Jadi kuat, Pak. Hah? Untuk ayam. Ayam? Kayaknya untuk parkir, Pak. Kan. Pernah lihat rumah walet nggak? Ini kan lubang-lubang nih. Ini rumah mewah bagi walet ini. Nah, kalau kita lihat sih memang kalau peruntukannya bukan buat manusia dan tidak ada gempa ini aman ya. Tapi kalau nanti di sini ada manusianya ya harus dipertimbangkan nih kalau apalagi nanti terjadi gempa. Nah, ini kalau mungkin ini di lokasinya di Kalimantan Tengah gitu ya yang nggak ada gempa, oke lah aman. Tapi kalau ini kita taruh di mana? Yang paling ekstrim sekarang banyak Palu, gempa. Pak, Palu. Palu. Nah, oke ya. Terjawab ya. Nah, kalau ini apa ini yang masalah nih? Kira-kira apa ini masalahnya? Sama ya bangunannya nih ya. Tahu nggak nih teman-teman? Kalau yang tengah ini apa nih? Ini nanti saya punya satu lagi nih. Ya, ini. Apa kira-kira yang ini? Tengah. Saya, Pak, coba untuk jawab, Pak. Yo, mana Mas? Tidak kuat menahan beban angin mungkin, Pak. Soalnya itu kayak kena beban dari samping gitu, Pak. Oke, yakin nih udah bekerja beban angin. Apa enggak karena berat sendirinya dia sudah melendut? Kalau dari kita lihat ya, kalau saya sih mandangnya ini dari berat sendirinya dia sudah nggak kuat, terutama adalah baloknya ini. Ini kecil nih. Seharusnya kalau kita desain, oke lah, ini bangunan-bangunan satu dua lantai kalau rumah biasa, itu kan kita bangunnya bata, kemudian naik ini dicor jadi kolom praktis gitu ya. Tapi kalau nanti kita bangunnya untuk gedung-gedung bertingkat tinggi seperti portal tadi ya, dinding ini adalah jadi beban. Struktur utama adalah kolom, halo gitu ya, portalnya. Baru dinding ini nanti dipasang. Itu kalau yang gedung tingkat tinggi. Tapi kalau untuk rumah-rumah biasa, biasanya dinding ini menjadi struktural juga dia nanti. Nanti dikasih kolom praktis, diikat atasnya pakai ring box gitu ya. Nah itu, nah ini kemungkinan dia tidak kuat. Ini terlalu lebar nih. Ini berapa aja nih? Kalau ini per 3 meter, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hampir 21 sampai 25 meter nih. Dan isinya kolom praktis semua, tidak ada kolom utamanya. Harusnya nih dikasih kolom utama nih. Per 5 atau per 6 meter. Jadi ini mungkin kurang kuat menahan si kolomnya. Jadi kolomnya meledut, tidak ada yang mengakukan di arah sininya. Itu ya teman-teman. Nah, gambar kanan ini apa nih? Bagus atau nggak bagus nih gambar kanan? Kalau menurut saya sudah bagus, Pak. Kenapa? Bentuk platnya kan Presisi ya. tergantung ini, Pak. Ya, presisi. Tapi tergantung bebannya juga sih, Pak.
Soalnya Enggak, kita kita nggak tahu lebih bebannya. dulu dari hasil dibandingkan yang kiri ini Mas. Ini ngecor kok ada kropos, nih kropos, nggak lurus gitu ya. Nanti besok kalian praktikum beton bertulang sama bekisting ya. Nah perhatikan, bekisting mempengaruhi hasil coran, termasuk adukan semen kalian juga mempengaruhi hasil coran. Kita lihat di sini presisi nih, lurus gitu ya. Ini juga lurus, betonnya halus gitu ya, nggak ada jerawatnya. Nah, ini menunjukkan ini bagus nih hasil pekerjaannya. Nah, kalian besok praktikum bisa dilihat hasil kalian pletat-pletot atau lurus, ya. Itu yang nanti menjadi kunci dari keberhasilan bangunan. Nah, saya bilang tadi ini ada balok utama. Kalau memang tidak memungkinkan suatu plat itu terlalu lebar, ini boleh dikasih nih balok anak namanya. Nah, ini balok utama juga nih, yang sisi ini balok utama, ini balok utama. Ya, ini balok utama, tapi ini adalah balok anak. Jadi dia menumbuh di balok utama. Itu ya, teman-teman.